Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang puasa. Sebelum kita mulai pada pembahasan, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, di sini apakah ada yang tahu apa sih makna puasa itu? Karena masih banyak yang belum mengetahui, maka yuk kita bahas pada materi hari ini. Kita mulai dari pengertian puasa. Puasa menurut bahasa memiliki arti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Maka ketika telah masuk waktu subuh atau terbitnya fajar, kita diharuskan untuk menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Salah satunya adalah dengan makan atau minum. Kemudian dilanjutkan sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Adapun ayat yang menerangkan bahwasanya kita diwajibkan puasa terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dalam melaksanakan puasa, ada beberapa hal yang wajib kita ketahui. Yang pertama, ada syarat wajib puasa. Yang kedua, syarat sah puasa. Dan yang ketiga, rukun-rukunnya puasa. Beranjak pada yang pertama, yaitu syarat wajib puasa. Nah, syarat wajib puasa ini ada 5. 1. Beragama Islam. Maka selain yang beragama Islam tidak diwajibkan berpuasa. Yang kedua adalah berakal sehat. Maka orang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa karena dia tidak mempunyai akal yang sehat. Kemudian yang ketiga ada baligh. Dan yang keempat suci dari haid dan nifas. Kelima mampu melaksanakan puasa. Kemudian beranjak pada syarat sah puasa, yaitu yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, dan yang keempat bukan pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa seperti hari tasyrik. Maka ketika kita puasa di hari tasyrik tidak ada keabsahan di dalamnya karena syarat sahnya saja tidak terpenuhi. Selain dari syarat wajib dan syarat sah puasa, ada juga yang dinamakan dengan rukun puasa. Ada 2, yaitu niat, yakni bersengaja untuk melakukan puasa. Yang dimaksud niat adalah di sini membaca niat disertai kita melakukan puasanya. Jika kita hanya membaca niatnya saja dan tidak melakukan puasa, maka rukun dari puasa sudah tidak terpenuhi. Yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, atau biasa kita sebut dengan dari subuh hingga maghrib. Maka di kala itu kita harus meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Kemudian ketika kita berpuasa, ada beberapa hal yang jika dilakukan maka kita akan mendapat
tambahan pahala atau yang biasa kita sebut dengan sunnah-sunnahnya puasa. Yang mana dengan melakukan sunnah tersebut kita akan mendapat pahala yang lebih dari pahala biasanya. Ada banyak sekali sunnah-sunnah yang dianjurkan agar kita lakukan ketika berpuasa. Namun di sini kita akan menyebutkan beberapa saja, tidak semua. Di antaranya ada 8 sunnah-sunnah berpuasa. Yaitu yang pertama, makan sahur. Sebenarnya ketika kita berpuasa dan kita tidak memakan sahur itu tidak dosa. Namun yang sunnah adalah ketika kita makan untuk sahur. Yang kedua, mengakhirkan makan sahur atau mendekati tarhim, mendekati imsak. Yang ketiga, menyegerakan berbuka puasa bila tiba waktunya. Ketika kita sudah mendengar azan maghrib berkumandang, maka kita disunahkan untuk bersegera membatalkan puasa kita. Kemudian berbuka dengan yang manis-manis seperti kita memakan kurma. Maka ketika kita sudah memakan kurma, kita telah melakukan sunnah-sunnah puasa. Yang kelima, membaca doa berbuka puasa. Yang keenam, memberi buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Jadi, jika kita berpuasa dan ada kawan kita yang berpuasa juga, kita juga disunahkan untuk memberinya makan. Kemudian selanjutnya, memperbanyak membaca Al-Quran atau biasa kita sebut dengan tadarus. Ketika bulan Ramadan tentunya dan pastinya kita akan berpuasa di sana. Atau selain bulan Ramadan ketika kita puasa sunnah Senin Kamis, maka kita disunahkan untuk memperbanyak tadarus Al-Quran. Yang terakhir adalah memperbanyak sedekah. Jadi ketika kita sedekah itu jangan menunggu kita mempunyai uang yang banyak, tapi sedekahlah semampu kita. Kita beranjak pada pembahasan berikutnya, yakni hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Kita tidak berdosa dalam melakukan hal tersebut, namun dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang akan kita sebutkan nanti. Yang pertama, berkumur-kumur yang berlebihan. Yang kedua, menyikat gigi atau bersiwak apalagi di waktu siang hari. Yang ketiga, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Yang keempat, memperbanyak tidur ketika berpuasa. Dan yang kelima, berkata kotor, keji, dan mencaci maki. Maka 5 hal ini boleh-boleh saja dilakukan, namun dianjurkan untuk meninggalkan. Kita tidak berdosa ketika melakukan hal tersebut atau hal yang dimakruhkan. Namun, ya seyogyanya kita meninggalkan hal-hal yang disebutkan agar pahala kita pun tidak berkurang. Pembahasan selanjutnya, yakni kita membahas hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan. Yang ketiga, keluar darah haid atau nifas. Yang keempat, keluar mani yang disengaja. 5, muntah dengan sengaja. 6, hilang akal, gila, pingsan atau mabuk. Yang ketujuh, murtad. Dan yang kedelapan, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang anggota tubuh. Nah, itu tadi materi tentang puasa. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penulisan. Saya cukupkan materi untuk hari ini dulu ya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.